Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arifudin dengan NIM 10528114123. Kelas 5B semester 5 dengan prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan mengambil salah satu keterampilan konselian di mana yaitu jenis keterampilan konseli bertanya. Jadi keterampilan konseli bertanya yaitu kita menggunakan dan memberikan pertanyaan terbuka agar si klien mampu untuk bercerita, kemudian menggunakan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik lagi. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan bertanya ke konselor dalam program BKPI. Dalam proses konseli bertanya sangat berperan penting, di mana pernyataan yang diajukan konselor sangat menentukan jawaban dari konseli. Jadi apabila pertanyaan yang diajukan dari konselor itu merupakan hal yang tidak dapat dimengerti oleh konseli, maka jawaban yang diberikan konseli itu akan jauh dari sasaran proses bimbingan, dan konseli tersebut dapat membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Keterampilan bertanya juga perlu bagi konselor untuk mengeksplorasi atau mengungkap lebih dalam permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi konselor dapat membantu klien permasalahan yang dihadapi dengan pemahaman yang lebih baik dan lebih bijak dengan stimulus yang kita berikan, dengan merubah misalnya pertanyaan tanggapan dari kita yang tepat, maka konseli itu akan lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahan ataupun hal-hal yang ingin diungkapkan oleh konseli tersebut. Di dalam keterampilan bertanya dalam konseli ini ada dua jenis pertanyaan dalam komunikasi bimbingan dan konseli. Yang pertama yaitu adalah pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini biasanya mengarah kepada jawaban yang lebih spesifik. Sering jawabannya itu sangat singkat seperti ya atau tidak. Pertanyaan tertutup ini cenderung memberikan informasi yang singkat dan juga dangkal kepada konseli. Nah, pertanyaan ini lebih berfokus kepada isi pembicaraan dibandingkan dari ekspresi ataupun perasaan dari konseli. Pertanyaan tertutup ini cenderung berguna bagi kita untuk menggali informasi ataupun memfokuskan kembali kepada topik permasalahan yang dihadapi. Apabila suatu topik itu udah melenceng jauh ataupun mengumpulkan informasi atau menjernihkan kembali pemikiran dari konseli kita dalam peristiwa tersebut. Nah, pertanyaan tertutup itu biasanya diawali dengan apa, kemudian apakah, atau kapan. Seperti misalnya apakah atau kapan, seperti misalnya apakah kamu merasa jengkel jika teman kamu mengejek kamu di depan umum, atau apa kamu merasa marah saat teman kamu mengejek kamu seperti itu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi itu merupakan contoh dari pertanyaan tertutup. Kemudian yang kedua ada pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam beberapa kata. Jadi pertanyaan terbuka ini lebih ke mendorong konseli untuk bercerita lebih atas permasalahan yang dialami oleh konseli, dapat memberikan informasi dan bercerita lebih kepada konselor, dapat memahami permasalahan yang dialami konseli. Nah, pernyataan terbuka ini dapat memberikan keuntungan kepada konselor
dalam tahap permasalahan dan juga mengeksplorasi lebih luas permasalahan yang dialami klien atau mendapatkan informasi yang lebih dari permasalahan klien, dan juga konseli dapat mengungkapkan perasaan permasalahan yang dialami sehingga memperoleh pemahaman lebih baik terhadap dirinya. Nah, biasanya dalam pertanyaan terbuka ini diawali dengan bagaimana atau mengapa, seperti misalnya contoh, bagaimana sih kamu bisa diolok-olok teman kamu, atau bagaimana kamu bisa dikasih begitu sama teman kamu, atau bagaimana perasaan saat teman kamu mengejek kamu depan umum, atau bagaimana mereka berperilaku seperti itu, dan lain sebagainya. Pertanyaan terbuka ini lebih cenderung kepada konselor untuk menceritakan lebih dalam permasalahan yang dialami. Jadi kamu memberikan stimulus kembali kepada konselor agar konselor itu lebih berani menceritakan permasalahan yang dialami. Setelah pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanya dalam, lalu kayak bagaimana Anda menghadapi yang Anda alami, atau bagaimana tanggapan kamu terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu kepada kamu. Jadi pertanyaan terbuka itu lebih mendorong kepada konselor untuk menceritakan hal-hal yang unik terhadap permasalahan atau kondisi konselor pada saat itu, bercerita kepada konselor termasuk hal-hal yang biasanya mengganjal terhadap permasalahan yang dialami oleh konselor, atau juga hal-hal yang penyebab suatu permasalahan itu terjadi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.